bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Menjalani trial di Spanyol pada 2018 lalu, pemain muda satu ini mengaku diminati klub kasta tertinggi Jepang, Belanda, Spanyol, Jerman, dan Cina. Namun ia masih ingin tetap berkarir di Indonesia. Sebelum mencicipi bermain di Eropa, angka transfernya mencapai angka 4 miliar rupiah. Siapa sih dia? Kali ini channelnya akan membahas bagaimana seorang pemuda kampung bisa bermain di liga profesional dan mendapat nilai transfer yang besar. Mari kita bahas. Dialog Osvaldo Ardiles, lahir di Jayapura pada 17 Mei tahun 1998. Pemain bernomor punggung 46 itu merupakan campuran Papua Jawa. Sang ayah bernama Edison Hei, dari Papua. Dan ibu bernama Suzana Wanitawati, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ayahnya juga pernah menjadi pemain pro, sebelum bermain sebagai pemain sayap di Persema Malang. Ia pernah bermain di Tunas Muda Hamadi, Punbrau dan beberapa klub sepak bola di Jawa Timur, pada tahun 1980-an. Edison adalah tipe ayah yang fair, yang memuji jika Osvaldo bermain bagus dan mengkritik jika anaknya bermain buruk. Osvaldo memulai karir di dunia sepak bola dengan bergabung bersama tim junior Persipura Jayapura pada tahun 2015. 1 tahun kemudian Osvaldo dipromosikan ke tim senior dan melakoni debut melawan Bali United di pekan kedua Indonesia Soccer Championship A 2016 pada 25 Maret 2016. Saat itu Osvaldo tak mampu mencetak gol dan timnya harus menyerang 0-1 dari Serdadu Tridatu. Meski begitu Persipura Jayapura akhirnya menjadi champion dalam kompetisi tersebut. Telah tampil bersama Persipura Jayapura sebanyak 37 kali dan mencetak 11 gol bagi tim Mutiara Hitam. Pada 1 Januari 2018, pemain yang memiliki posisi asli sebagai winger tersebut kemudian merapat ke Persebaya dengan durasi kontrak 2 tahun. Ia dipercaya mengisi lini depan Persebaya di ajang Liga 1 2018. Pemain berusia 24 tahun tersebut menyumbangkan 10 gol dari 21 penampilan, bersama Bajul Ijo. Bahkan sukses menjadi pemain lokal tersebut Persebaya, sekaligus menjadi pemain muda terbaik Liga 1 2018. Sedangkan pada musim 2019, Poes baru bermain sebanyak 18 kali, dan menyumbang 5 gol. Osvaldo juga membantu Persebaya Surabaya menjadi runner-up Piala Presiden 2019, setelah kalah agregat 2-4 dari Arema FC, di babak final. Karirnya di timnas dimulai ketika Indonesia dikalahkan Myanmar 1-3. Dalam laga persahabatan pada 21 Maret 2017. Pelatih timnas Indonesia saat itu Luis Mia, memasukkan Osvaldo untuk menggantikan Hanusia Bendi, pada menit ke-70. Osvaldo yang kala itu berposisi sebagai sayap kiri, nyaris membuat assist. Tetapi peluang itu gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Ezralia.
Nah, setelah itu Faldo kerap menjadi langganan timnas, terutama timnas U23 Indonesia. Faldo sudah bermain sebanyak 5 kali untuk timnas senior, dan menyumbang 1 gol. Itu tercipta ketika timnas Indonesia menjamu Mongolia pada ajang Solidarity Tsunami Cup pada 4 Desember 2017. Sementara di Sport Garuda Muda ia sudah bermain sebanyak 32 kali dan mencetak 11 gol. Dari 11 gol tersebut, 8 diantaranya tercipta pada ajang SEA Games 2019. Hebatnya lagi, Osvaldo juga pernah diundang oleh klub kasta kedua Liga Spanyol Numancia untuk menjalani training di negeri Matador pada awal Februari 2019 yang digelar di Kamboja. Meski tak mengikuti pemusatan latihan timnas U22, Osvaldo justru berhasil mencetak gol penentu kemenangan Indonesia atas Thailand di babak final dan membawa skuad Garuda Muda menjuarai kompetisi tersebut. Pada 27 Februari 2021 Osvaldo Hei melepas masalah lajangnya, dengan menikahi wanita cantik Sheila Priscilla, setelah berpacaran selama setahun. Menikahnya sendiri bukan sebuah kejutan. Sebab sebelumnya istri Osvaldo, Sheila, sudah memberikan isyarat bahwa dirinya akan segera menikah dengan membagikan pas foto berlatar biru di akun Instagramnya. Bermain untuk Persija. Meski sempat mengalami cedera, kini pemain yang mengidolai buah Salosa itu sedang menjalani proses pemulihan. Sewaktu awal mendatangkan Osvaldo ke tim Persija harus merogoh kocek dalam-dalam. Sebab nilai kontrak menyerang sayap itu lebih dari 4,4 miliar rupiah. Menurut Direktur Olahraga Persija Ferry Paulus, 4,4 miliar adalah angka yang kecil. Angka itu menjadikan Osvaldo menjadi salah satu dari 3 pemain lokal dengan nilai transfer termahal di Liga 1. Dengan gaji lebih dari 4,4 miliar per tahun. Dan kerjasama dengan beberapa brand sepatu seperti Puma dan Specs, Osvaldo sudah bisa disematkan sebagai miliarder muda. Belum lagi ditombol bonus 200 juta rupiah dari Presiden Indonesia Jokowi ketika ia bersama timnas U22, mencoret turnamen Piala AFF U22. Di tahun 2020 Osvaldo pulang ke kampung halaman di Jayapura, Papua. Untuk keperluan pendidikan dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil PNS. CPNS di Jayapura dan ditempatkan BKD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua. Dikutip dari CNN Indonesia, Faldo mendapat kesempatan mengikuti tes CPNS. Seusai membawa timnas juara Piala AFF U22 2019, ia pun mengikuti prosedur pendaftaran hingga tahapan tes seleksi. Hasil tes CPNS itu juga harus bagus supaya lolos. Gak hanya dari jalur khusus prestasi, tapi mereka lihat juga hasil tesnya, ungkapnya. Itu dia kisah perjalanan Osvaldo Ardilesey, pemuda kampung yang kini menjadi pemain muda sukses dan kaya raya. Mari kita mendoakan agar cederanya lekas pulih, sehingga bisa kembali membela klub dan negaranya.